Hai semua, Asatra di sini. Pada video kali ini, saya akan merecap jutsu terkuat yang dimiliki oleh para kage dari kelima desa besar yang ada di cerita Naruto. Disclaimer dulu, untuk kage yang fitness atau tidak ada catatan tentang jutsu terkuat yang tidak saya masukkan. Oke, kita lanjutkan. Raikage ketiga. Jutsu terkuat milik Raikage ketiga ini bernama Jigokuzuki, di mana Raikage memusatkan cakra petirnya ke ujung jarinya. Biasanya, jutsu ini digunakan untuk memotong atau menusuk musuh. Teknik ini diperlihatkan Raikage saat Perang Dunia Shinobi yang keempat saat ia di Edo Tensei. By the way, jutsu ini agak mirip seperti Chidori dan Raikiri milik Kakashi Sensei. Raikage keempat. Raikage keempat ini memiliki sangat banyak jutsu yang kuat, seperti elbow, lariat, Raigyaku Suhei, dan masih banyak lagi. Lalu, apa jutsu terkuat yang dimiliki Raikage keempat? Jutsu terkuatnya adalah Liger Bomb, di mana ia membanting musuh ke tanah dengan daya hancur yang luar biasa. Bahkan, Darui berkata tidak ada yang bisa selamat dari jutsu tersebut. Tapi Sasuke kok bisa ya? Raikage kelima, Darui. Sang pewaris petir hitam Raikage ketiga ini ternyata menjadi pemimpin desa dan mempunyai jutsu andalannya seperti yang sudah diperlihatkan. Darui mempunyai jutsu terkuatnya yaitu petir hitam Kuropansa dan elemen badai Ranton Reiza Sakasu-nya. Harusnya, Reiza Sakasu milik Darui ini memiliki kecepatan cahaya karena berupa laser. Tapi sayang sekali, tidak ada statement lebih dalam lagi mengenai jutsu tersebut. Mizukage kedua, Gengetsu Hozuki. Beralih ke desa Kirigakure, ada Mizukage kedua yang mempunyai sangat banyak jutsu seperti yang ia perlihatkan saat ia di Edo Tensei di Perang Dunia Shinobi yang keempat. Ia juga memiliki genjutsu yang sangat kuat dari Kochiyose kerang raksasanya. Lalu, apakah genjutsu tersebut merupakan jutsu terkuatnya? Tentu saja tidak. Jutsu terkuatnya bernama Joki Boy. Jutsu ini berupa klon Shibi Gengetsu dari air dan minyak. Meskipun terkesan lucu, jutsu ini ternyata sangat mematikan. Klon tersebut mampu berkembang dengan sangat cepat lalu meledak. Tak sampai di situ, kecepatan dari Joki Boy juga terbilang cepat. Bahkan, Joki Boy juga mempunyai senjata sendiri berupa pedang mirip kapak yang terbuat dari air. Mizukage keempat, Yagura Karatachi. Sebenarnya, tak banyak jutsu yang bisa diambil dari Mizukage kecil ini. Karena, beberapa jutsu yang diperlihatkan terkesan biasa saja. Berhubung saya ambil dari prestasi terbaiknya, saya akan memasukkan Bijudama sebagai jutsu terkuat milik Mizukage Yagura. Mengingat, ia juga merupakan Jinchuriki dari biju ekor 3 yaitu Isobu. Mizukage kelima, Meiterumi. Nah, untuk kage yang satu ini, jutsu yang dimilikinya mempunyai kekuatan yang terkesan sama dan variatif. Ia mempunyai beberapa jutsu andalan, yaitu Kirigakure no Jutsu, Suiton Suida no Jutsu, Suiton Suiryuda no Jutsu, Suiton Suijinsu, dan tak lupa, ia mempunyai Kekkei Genkai elemen lava dengan jutsu Yoton Yokai no Jutsunya. Mizukage keenam, Chojuro. Sama seperti Meiterumi, Chojuro terkesan tidak mempunyai jutsu yang benar-benar kuat, kecuali saat ia menjadi Mizukage. Ia mempunyai jutsu yang mampu mencekal Urashiki, yaitu Suiton Daibaku Fu no Jutsu. Tak lupa, ia juga merupakan pengguna pedang Hiramekare yang sangat terampil. Ia berhasil menyerang Kinshiki Otsutsuki dengan jutsu Chigiri Tohu Honenuki dari pedang Hiramekare-nya. Tsuchikage kedua, Mu. Sang rival dari Mizukage kedua ini ternyata memiliki 3 elemen gabungan di dalam dirinya. Bukan Kekkei Genkai lagi, melainkan Kekkei Tota, di mana ia memiliki Kekkei Tota elemen debu yaitu Jinton dengan jutsu andalannya Jinton Genkai Hakuri no Jutsu, di mana jutsu ini mampu melenyapkan apapun hingga ke bentuk molekul. Tak sampai di situ, ia juga mampu menghilangkan keberadaannya dan mampu membelah dirinya menjadi 2 bagian. Tsuchikage ketiga, Onoki. Sama seperti Tsuchikage kedua, Onoki juga mewarisi elemen partikel dari pendahulunya. Bahkan, mereka berdua sempat bertarung saat Perang Dunia Shinobi yang keempat. Tak hanya mempunyai jutsu terkuatnya yaitu Jinton, Onoki juga mampu meringankan badannya hingga membuat ia bisa terbang. Onoki juga mempunyai jutsu elemen tanah yang variatif, seperti Doton Kengan no Jutsu, Doton Kajuga no Jutsu, dan masih banyak lagi. Tsuchikage keempat, Kurotsuchi.
Selanjutnya, kursi suci Kage diisi oleh cucu dari Onoki yaitu Kurotsuchi. Kurotsuchi memiliki jutsu terkuatnya yang ia perlihatkan saat bertarung melawan Kinshiki, yaitu Yoton Kaiseki Funo Jutsu yang mampu mencekal seorang Otsutsuki. Ya, meskipun kala itu dibantu oleh Chojuro. Kazekage keempat, Rasa. Tak banyak yang saya ketahui tentang jutsu dari ayah Gaara ini. Yang saya tahu, ia mempunyai Kekkei Genkai elemen magnet, di mana ia menggunakannya untuk memanipulasi emas ke dalam pasirnya, sehingga masa pasir ayah Gaara ini jauh lebih berat dibandingkan dengan pasir biasa, dan hal itu terbukti efektif untuk menghentikan amukan Shukaku kala itu. Kazekage kelima, Sabakunogara. Sang Kazekage muda ini bisa dibilang Kazekage paling berbakat, karena ia mampu mengendalikan pasir dengan sangat terampil sebagai senjata dan pertahanannya. Ditambah, Gaara juga mempunyai pertahanan absolut dari pasirnya sendiri. Jutsu terkuat Kazekage muda ini berupa segel, yaitu Sabakuso Taiso yang ia perlihatkan saat menyegel Mizukage kedua dan Madara. Ya, meskipun endingnya gagal, tetapi karakter Gaara ini sangat seimbang dari segi defensif maupun ofensifnya, dan merupakan salah satu karakter favorit saya juga. Hokage pertama, Hashirama Senju. Nah, untuk karakter yang satu ini tak perlu saya jelaskan lagi, karena ia merupakan dewa shinobi dengan kekuatan yang luar biasa. Ia mempunyai jutsu terkuatnya yaitu Mokuton Shinsu Senju yang dapat mencekal kekuatan biju dan membuat seekor biju seperti binatang peliharaannya. Tak lupa, ia juga menguasai Senin Mode dan mempunyai regenerasi. Bahkan, di generasi selanjutnya, sel milik Hashirama menjadi incaran banyak orang. Hokage kedua, Tobirama Senju. Adik dari Hashirama Senju ini merupakan kreator dari banyak jutsu kuat dan juga jutsu yang terlarang, seperti Kage Bunshin, Edo Tensei, dan juga jutsu teleportasi populer Hiraishin. Tak hanya itu, Tobirama juga memiliki jutsu terkuatnya yaitu Gojoki Bakufuda atau Tandem Paper Bomb yang ia perlihatkan saat Perang Dunia Shinobi yang keempat, di mana jutsu ini sengaja dibuat Tobirama bagi mereka yang telah di Edo Tensei, karena kertas peledak yang digunakan berasal dari tubuhnya sendiri dan menciptakan ledakan yang hampir tak terbatas. Hokage ketiga, Hiruzen Sarutobi. Profesor sekaligus dewa shinobi ini merupakan karakter yang menguasai sangat banyak jutsu dan mampu menguasai 5 elemen dasar. Hiruzen mempunyai beberapa jutsu terkuatnya yaitu Shiki Fujin dan Goton Doirendan no Jutsu, di mana ia menyerang dengan memanfaatkan 5 elemen dasar yang dikuasainya, seperti yang ia perlihatkan saat Perang Dunia Shinobi yang keempat fase terakhir. Hokage keempat, Minato Namikaze. Kage yang paling berbakat ini mempunyai sangat banyak jutsu yang ia pelajari dan yang ia ciptakan sendiri. Mulai dari Minato menguasai banyak jenis segel, bahkan segel seperti Shiki Fujin pun ia kuasai. Minato juga menyempurnakan jutsu teleportasi populer milik Tobirama yaitu Hiraishin. Tak sampai di situ, Minato berhasil menciptakan jutsu baru yang terinspirasi dari Bijudama yaitu Rasengan. Bahkan, saat ia di Edo Tensei di Perang Dunia Shinobi yang keempat, Minato terlihat mampu menggunakan cakra Kyuubi. Bahkan, ia juga menguasai Senin Mode. Minato sama, Anda sangat-sangat hebat. Hokage kelima, Tsunade. Cucu dari Hokage pertama yaitu Tsunade tak lupa untuk memberikan feats terbaiknya. Ia mempunyai jutsu yang sangat berguna saat di medan perang yaitu Byakugo. Sistem jutsu ini adalah menyimpan pasokan cakra selama bertahun-tahun di dahi mereka. Setelah melepaskan jutsu tersebut, cakra yang disimpan akan disalurkan ke seluruh tubuh, bahkan hingga mampu meregenerasi tubuh Tsunade yang terluka secara berkala. Tak hanya itu, kekuatan fisiknya juga bertambah karena tubuhnya dialiri banyak cakra yang disimpan di dahinya tadi. Hokage ke-6, Kakashi Hatake. Kalau bicara soal jutsu, Kakashi juga juaranya. Bahkan, ia telah banyak mengkopi jutsu musuh selama menjalankan misi hingga mendapatkan julukan Kakashi si Kopi Ninja. Tapi, apa jutsu terkuat yang dimiliki oleh Kakashi? Tentu saja jutsu andalannya yaitu Raikiri yang sekarang berubah menjadi Shiden. Tak hanya itu, saat ia memiliki 2 Mangekyo Sharingan, ia mampu mengaktifkan Susanoo dan memiliki jutsu baru, yaitu Kamui Shuriken dan Kamui Raikiri yang diperlihatkan saat melawan Kaguya Otsutsuki. Hokage ke-7, Naruto Uzumaki. Inilah Kage yang memiliki jutsu terkuat di antara para Kage lainnya, yaitu Naruto Uzumaki yang merupakan main karakter cerita ini. Udahlah, saya sebutkan satu-satu saja jutsu terkuatnya Naruto.
ada Odama Rasengan, Futon Rasen Shuriken, Biju Rasen Shuriken, Rikudo Cho Odama Rasen Shuriken, dan masih banyak lagi varian Rasengan yang lain. Tak hanya itu, Naruto juga mempunyai Gudodama yang mampu menghilangkan jutsu dan melenyapkan sesuatu. Asli, pokoknya banyak banget jutsu-jutsu kuat yang dimiliki Naruto termasuk Oiroge no Jutsu. Jadi, itulah jutsu terkuat yang dimiliki oleh setiap pemimpin desa yang dapat kita ketahui. Bila ada kesalahan narasi, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya Satra mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.